Salah satu acara pencari bakat pada sebuah televisi swasta ini diperiksa sejak pagi tadi. Saiful dilaporkan lantaran diduga tersangkut kasus pelecehan seksual kepada seorang pemuda berinisial DS. Hingga saat ini penyanyi dangdut Saiful Jamil masih dalam pemeriksaan unit reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolsek Kelapa Gading, Komisaris Polisi Ari Cahya, membenarkan Saiful Jamil masih dalam pemeriksaan penyidik di Polsek Kelapa Gading. Kelapa Gading mendapatkan laporan dari warga inisial DS yang bersangkutan melaporkan saudara SJ. Kemudian dari keterangan si pihak yang bersangkutan, kami mencoba mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading. Dugaannya apa, Bang? Dugaannya sementara yang bersangkutan dilaporkan kabur. Kabur terhadap Korbannya, Bang? korbannya bocah, Bang. Sementara untuk mengecek kebenaran data yang melaporkan, untuk umur sedang kami pastikan dulu karena ini berbicara pasal yang dipersangkakan gitu ya. Jadi kami sedang berusaha menggali satu sisi biodata yang disampaikan oleh yang melaporkan, kemudian kita cari juga tempat domisili dia tinggal. Pengakuan korban TKP di mana, Bang? Dan jam-jam apa, Bang? Di Kelapa Gading. Alamat TKP, Bang? Alamat TKP menyusul. Bang, Pasti korbannya kan baru sepihak. Cowok apa cewek, Bang? Korbannya cewek cowok, Bang. Korbannya cewek apa cowok, Bang? Berjenis kelamin laki-laki. Yang bersangkutan punya hubungan apa dengan SJ, Bang? Sampai saat ini masih dalami karena baru kenal. Bang, sejak apa ditahan, Bang? Belum ditahan. Belum tahan. Belum ditahan, prosesnya masih proses pemeriksaan. Diperiksa sejak kapan, Bang? Diperiksa sejak tadi pagi. Ya, selain dikenal sebagai pedangdut, Saiful Jamil juga kerap muncul di televisi sebagai pembawa acara. Saiful pun pernah terjerat kasus hukum atas kasus kecelakaan mobil di Tol Cipularang yang menewaskan istrinya. Saiful Jamil atau kerap disapa Ipul memiliki nama asli Jamiluddin Purwanto. Dirinya mulai memasuki dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi dangdut. Namun tak hanya menggeluti bidang tarik suara, sosok Saiful Jamil juga kerap wira-wiri di layar kaca sebagai pemandu acara serta juri ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta. Mantan suami Dewi Persik ini pun pernah mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Serang pada tahun 2008 lalu. September 2011, Saiful Jamil terlibat kasus kecelakaan tunggal di Tol Cipularang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, istri Saiful, Virginia Anggraini, meninggal dunia, sementara Ipul harus berurusan dengan hukum dan menjadi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta kemudian memutuskan Saiful Jamil lalai dalam mengemudikan kendaraannya hingga menyebabkan korban meninggal. Hakim pun memvonis Saiful dengan hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Tim TV One mengabarkan. Apa perkembangan pemeriksaan Saiful Jamil di Polsek Kelapa Gading? Kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore, Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini?
Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading, korban atas nama DS umur 17 tahun yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap, gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka, bukan? Jadi bagaimana dari kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Iya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita tahu mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal. Bukan kenal sudah lama. Dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam. 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan pasti ke rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya, karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian, Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil. Operasi penyakit masyarakat besok itu udah mulai main di sana. Tempat itu harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran penyakit masyarakat. Jadi besok kami akan keluarkan SP1, memberitahukan bahwa Anda menduduki tanah negara. Dia nggak mau bongkar sendiri, ya akan ada SP2. Kalau dia nggak mau bongkar juga bangunan liar ini, kita akan ada SP3. Kalau nggak mau bongkar, ya udah paksa kami bantu dia bongkar. Beralih ke kabar lain, pemirsa. Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat hari ini memberikan surat peringatan 1 bagi warga Kalijodo yang masih menempati bangunan mereka. Surat peringatan diberikan sebagai rangkaian rencana penertiban Kalijodo. Meski menerima penggusuran, warga masih berharap pemerintah memberikan ganti rugi yang layak.